Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita masih bisa membuat sebuah video untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Tafsir 1. Salawat beriringkan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, ada alangkah baiknya sebelum saya masuk kepada pembahasan, terlebih dulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Khairunisa, dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah video untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Tafsir 1, dosen pembimbing Ustadz Fajar Tresna Utama. Baik, sekarang kita akan masuk kepada tafsiran Quran surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna artinya sesungguhnya kami. Kalau nunnya pendek seperti innallaha wa malaikatahu, inna di sini nunnya pendek yang berarti sesungguhnya. Jika nunnya pendek ke bawah seperti kata ini, berarti bermakna sesungguhnya aku. Dan jika kata innaka yang berarti sesungguhnya engkau. Dan jika kata innaki berarti engkau perempuan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tafsiran Quran surat Al-Kautsar. Pada ayat pertama terdapat kata inna, nunnya panjang, yang artinya sesungguhnya kami. Jika terdapat kata 2, 3, 4, bahkan sampai 5, maka menggunakan kata inna yang artinya sesungguhnya kami. Arti sesungguhnya kami di sini ialah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menggunakan kata inna yang artinya sesungguhnya kami. Gunanya untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inna a'toina, a'to di sini berarti memberi. Nah di sini artinya kami. Dan a'toina ka di sini berarti kamu di sini siapa? Kamu di sini ialah Nabi Muhammad SAW. Jadi inna a'toinaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu, yaitu Muhammad SAW, kal kautsar. Inna a'toina kal kautsar. Kata kautsar memiliki dua penafsiran. Yang pertama itu nahrun yang artinya sungai, yang kedua
haudun yang artinya telaga. Antara nahrun dan haudun memiliki titik kesamaan, yaitu air. Karena suatu saat nanti di padang mahsyar panasnya itu sangat terik sehingga membuat manusia menjadi haus atau dahaga. Maka Allah telah menyiapkan telaga-telaga Muhammad. Siapa yang minum di telaga tersebut, yaitu la yazma'u fiha abadan, yang artinya dia tidak akan haus selama-lamanya. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapakah yang akan minum di telaga Kautsar tersebut?" Rasulullah menjawab, "Ikhwani." Siapakah itu wahai Rasul? Kamikah itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Antum ashabi." Kalian itu sahabat-sahabatku. Kalian itu akan minum juga. Akan tetapi ada manusia namanya itu ikhwani. Sahabat menanya lagi, "Apakah kami ya Rasulullah?" "Ikhwani," Rasulullah menjawab, yaitu amanu bil walam yarawni. Amanu bil walam yarawni. Mereka tidak pernah melihatku, tetapi mereka percaya kepadaku. Seperti Abu Bakar, Utsman, Ali, Fatimah, mereka pernah melihatku. Tapi ada manusia yang tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman dan percaya kepadaku. Dan mereka itulah yang akan minum di telaga Al-Kautsar. Maka itulah gunanya kita belajar, menuntut ilmu, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita tidak pernah melihatnya, melihat Rasulullah SAW, tetapi kita beriman kepadanya dan mencintai Rasulullah SAW dan percaya kepada Rasulullah SAW dengan kita mengucapkan kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kami atau Allah Ta'ala telah mengagungkan dirinya dan sudah memberikan kepada engkau, wahai Muhammad, Al-Kautsar, yaitu telaga Al-Kautsar. Lalu adapun orang yang akan minum di telaga Al-Kautsar, yaitu orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW, yaitu mereka yang percaya dan beriman kepada Rasulullah SAW. Maka mereka akan minum di telaga yang telah disiapkan oleh Allah, yaitu telaga Al-Kautsar. Adapun penafsiran yang ketiga mengenai Al-Kautsar, yaitu nikmat yang besar, seperti nikmat sehat. Nikmat sehat merupakan nikmat yang paling terbesar, seperti yang kita rasakan saat ini. Contohnya, buat apa kita kaya kalau kita sendiri tidak sehat? Maka dari itu kita harus bersyukur dengan adanya nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu setelah kita diingatkan tentang nikmat yang banyak, nanti di akhirat kita tidak perlu takut, karena
kita akan minum di telaga Al-Kautsar yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat kita harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, dan kita tidak boleh merubahnya. Dan barang siapa yang merubah ajaran Nabi Muhammad SAW, maka mereka tidak akan minum di telaga Al-Kautsar. Maka dari itu, kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, perbanyaklah berbuat amal kebaikan dan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW agar mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Lalu bagaimana cara kita untuk membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan Allah kepada kita? Lalu masuk kepada ayat yang kedua, yaitu fasolli. Kata solli di sini ada dua, yaitu pertama sola, yaitu artinya tulang belakang, dan soli artinya berdoa dengan membengkokkan tulang belakang. Bagaimana caranya membengkokkan tulang belakang? Maksudnya di sini ialah dengan sholat. Di dalam sholat itu terdapat namanya ruku dan sujud. Itulah yang disebut dengan membengkokkan tulang belakang. Fasholli li rabbika. Kata Robbi di sini mempunyai 3 makna. Yang pertama, Allah yang menciptakan, Allah yang menjaga, dan Allah yang maha memberi rezeki. Contoh seperti ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Rabbil alamin terdapat dalam surah Al-Fatihah. Kata Rabb di sini, maka saat itu engkau telah memuji Allah yang telah menciptakan aku, menjaga aku, dan telah memberi rezeki kepadaku. Jadi yang 3 ini harus kita tanamkan pada diri kita. Fasholli li rabbika wanhar. Kata wanhar di sini berarti berkurbanlah. Adapun yang membedakan kata fasholli dan wanhar, yaitu fasholli yang artinya ibadah badan, seperti melakukan sholat. Di dalam sholat itu terdapat ruku, sujud, salam, doa, dan lain sebagainya. Sedangkan wanhar yaitu harta. Harta itu seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, wasiat, hibah, dan ghanimah, yaitu harta rampasan perang, itu ghanimah. Jadi ada sebagian orang mereka hanya mengerjakan fashollinya saja, tapi mereka lupa dengan wanharnya, yaitu mereka mengerjakan ibadah badan saja, seperti sholat, ada sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, dan lain sebagainya. Akan tetapi mereka lupa dengan yang wanharnya, yaitu mereka tidak mau berinfak dan mengeluarkan harta mereka di jalan Allah. Dan ada yang mengerjakan wanhar, akan tetapi mereka tidak mau mengerjakan yang fasholli, yaitu mengerjakan yang kedua ini kebalikan dari yang pertama. Mereka hanya mengeluarkan zakat, berinfak, tetapi mereka tidak mau mengerjakan sholat. Dan yang paling parah lagi yaitu yang ketiga,
mereka tidak mau mengerjakan kedua-duanya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Semoga kita terhindar dari hal yang ketiga ini. Orang baru mau beribadah badan. Orang baru mau beribadah badan ketika orang baru mau beribadah badan, beribadah harta, kalau dia ingat bahwa harta dan badannya itu bukan miliknya, akan tetapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepadanya. Nikmat badan dan nikmat harta, semua itu Allah yang berikan. Kita hanya diingatkan dengan kata Kautsar, yaitu telaga Al-Kautsar. Maka dari situ maka kita akan masuk kepada ayat yang terakhir, yaitu Inna syani'aka huwal abtar, yang artinya inna, sesungguhnya. Inna di sini berarti sesungguhnya, tetapi dia dalam penekanan. Kata syani'a yang artinya yang membenci, karena setiap orang yang beribadah badan dan harta, kita kembali lagi kepada kata pasoli dan wanhar, yaitu ketika orang melakukan ibadah badan dan ibadah harta, pasti orang akan membenci atau iri dengan seseorang karena ibadah mereka. Maka itu yang disebut dengan membenci atau syani'ah. Ka itu kamu, huwal abtar, huwal abtar, huwa di sini ialah Allah, abtar di sini yaitu orang yang tidak punya anak laki-laki disebut dengan abtar, dan tidak ada pelanjut. Tapi Allah katakan kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak ada pelanjut itu, tapi Allah katakan kepada Nabi Muhammad yang tidak ada pelanjut itu, akan tetapi orang yang mengejek-ngejek dan orang yang akan dikenang sepanjang zaman, yaitu orang yang suka mengejek-ejek dan mengolok-olok. Pada dasarnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad akan dikenang sepanjang zaman, karena setiap detik orang akan mengenang Nabi Muhammad SAW, karena pada setiap negara memiliki waktu ibadah yang berbeda. Maka dari itu dapat kita ketahui bahwasanya di setiap negara akan mengenang Rasulullah SAW. Orang yang menghina dan mengejekmu itulah orang yang akan tidak akan dikenang sepanjang zaman. Orang-orang kafir musyrik, orang-orang kafir musyrik jahiliyah, dan orang-orang kafir musyrik Quraisy yang mengolok-olok Nabi, mereka itulah yang disebut dengan abtar. Maka jika engkau diejek atau diolok-olok oleh orang lain, maka janganlah engkau bersedih, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan ada pepatah mengatakan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian kata, saya memohon maaf, karena saya pun dalam keadaan belajar. Semoga bisa bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Akhirul kalam, tsumma
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.